Pemirsa, perekonomian Bali dalam 2 pekan terakhir adalah dibukanya kembali kunjungan wisatawan domestik, yakni sejak 31 Juli 2020. Di hari kedua setelah pembukaan, berdasarkan data Indonesian Hotel General Manager Association IHGMA DPD Bali, kurang lebih tercatat 4.000 wisatawan domestik yang telah datang. Gubernur Akademi Bela Negara ABN Partai Nasdem, IGK Mandila mengatakan di tengah badai pandemi yang belum kunjung usai ini, momentum ini tentu wajib dijaga. Para pelaku pariwisata harus memberikan pelayanan terbaik. Salah satu hal wajib yang harus dijamin tentu saja rasa aman dan nyaman wisatawan terkait dengan protokol kesehatan. Di sini prinsip moderasi diberlakukan dengan memfasilitasi wisatawan. Contoh paling sederhana adalah penyediaan hand sanitizer. Hal ini lebih baik daripada sikap nyinyir, proteksi berlebihan, atau paranoid. Sambil terus berjuang supaya sektor pariwisata bisa kembali pulih dan terus berkembang, seluruh elemen masyarakat wajib mencermati dinamika perekonomian Bali secara lebih mendalam dan mengambil langkah-langkah yang bijak. Menyikapi kontraksi sektor pariwisata yang telah terjadi sejak sebelum pandemi, segenap penyelenggara pemerintahan di Bali sudah sepatutnya duduk dan bergerak bersama dalam satu visi yang lebih tajam dan terarah. Para pengambil kebijakan harus sebesar-besarnya memanfaatkan kewenangan berupa otonomi pengelolaan daerah yang sudah diberikan negara secara konstitusional. Salah satu solusi yang mungkin dilakukan adalah dengan mengembangkan perekonomian berbasis komunitas. Meskipun sudah mengalami industrialisasi yang masif di sektor pariwisata, aspek sosio-kultural ini tetap kental dan bisa dijadikan sebagai modal awal. Dalam cara ini dikenal umpamanya konsep Asset Based Community Development (ABCD) atau pengembangan komunitas dengan memanfaatkan potensi-potensi atau aset yang terdapat di wilayah komunitas tersebut. Aset tersebut mencakup sumber daya manusia, alam, sosial, dan seterusnya. Prinsip utama dari konsep ABCD ini adalah bahwa setiap kelompok masyarakat dapat memberdayakan diri dengan cara mengidentifikasi dan memobilisasi aset-aset yang terdapat dalam wilayah mereka yang biasanya terabaikan atau tidak dikenali. Intervensi yang bisa dilakukan pemerintah daerah bisa melalui beberapa tahapan. Pertama, sebagai payung hukum kebijakan, bisa saja diterbitkan peraturan gubernur atau bupati wali kota. Kedua, dinas-dinas terkait perekonomian masyarakat mendesain program identifikasi dan skema intervensi bersama perangkat desa dan kelurahan. Bali Pos melaporkan.